warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hania Anggraini dari Tadris Bahasa Indonesia kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran, yaitu metode simak teliti. Apa itu metode simak teliti? Metode simak teliti adalah metode yang mengajak siswa untuk aktif dalam menyimak, baik menyimak pembelajaran ataupun menyimak materi yang sedang diberikan berupa pembacaan atau berupa video yang sudah dikirimkan. Kemudian siswa diajak untuk mengidentifikasi hal-hal yang terdapat di dalam pembelajaran, baik di dalam video yang sudah ditayangkan ataupun di dalam materi yang sudah dijelaskan. Di sini siswa diajak untuk mengidentifikasi pesan, rima, dan pilihan kata dalam puisi rakyat sesuai dengan kompetensi dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sekarang Ibu pimpin untuk berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Sekarang siapa sekarang yang tidak hadir? Edo sama Ima, Bu. Apakah ada yang tahu kenapa Edo sama Ima tidak masuk? Katanya sakit, Bu. Sudah berapa hari Ima sama Edo tidak masuk? Sudah 2 hari, Bu. Ya sudah, Ibu lanjutkan. Sekarang kalian buka link video yang sudah Ibu share di grup. Kalian amati pesan, rima, dan pilihan kata dalam video tersebut. Ibu beri waktu 10 menit. Kalian mengerti? Mengerti, Bu? Sekarang apakah semuanya sudah selesai mengamati? Sudah, Bu. Sekarang Ibu ingin bertanya, ada berapa jenis puisi rakyat tersebut? Ada 3, Bu. Ya, apa saja? Ada pantun, ada syair, dan gurindam, Bu. Ya, benar. Sekarang semuanya sudah mengerti? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Rima, silakan. Saya ingin bertanya, apakah dalam sebuah puisi rakyat itu memerlukan rima, pesan, dan pilihan kata, Bu? Baik, apakah teman-teman ada yang bisa menjawab? Jika semuanya tidak ada, baik Ibu yang akan menjawab. Baik, dalam puisi rakyat ataupun puisi biasanya memerlukan pesan, rima, dan pilihan kata untuk memperindah puisi tersebut sekaligus untuk menarik perhatian pembaca ataupun pendengar. Tapi tidak semuanya puisi itu memerlukan rima, pilihan kata. Terkadang ada yang tidak menggunakan rima, tapi kebanyakan menggunakan pilihan kata yang bagus untuk menarik perhatian pembaca ataupun pendengar. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, Ica. Bagaimana sih cara menentukan pesan dalam sebuah syair, Bu? Baik, cara menentukan pesan dalam sebuah syair, kita bisa sering-sering membaca syair tersebut, ataupun kita mencari kata-kata yang sulit. Terkadang ada syair yang menggunakan kata-kata asing yang sulit dipahami oleh siswa. Jadi kita harus sering-sering membaca. Sudah paham, Ica? Iya, paham, Bu. Sekarang Ibu lanjutkan. Ibu tugaskan masing-masing siswa untuk menjelaskan pesan, rima, dan juga pilihan kata dari puisi rakyat yang sudah kalian amati. Kalian mengerti? Mengerti, Bu? Sekarang siapa yang sudah siap untuk menjelaskan? Saya, Bu. Ya, Ica. Sekarang silakan jelaskan. Pada pantun nasihat. Ada anjing suka menggonggong, minta makan pada induknya. Berilmu janganlah sombong, yang lebih pintar banyak jumlahnya. Pesan yang dapat kita ambil dari pantun tersebut bahwa kita tidak boleh sombong jika kita itu pintar, karena ada yang lebih pintar daripada kita.
Kemudian untuk rimanya yaitu ABAB, di mana terletak pada akhir kata, menggonggong, kemudian pada induknya, sombong, dan banyak jumlahnya. Kemudian pilihan kata itu terletak juga pada akhirnya, yaitu menggonggong dengan sombong. Itu memiliki persamaan bunyi, yaitu hampir sama jika didengar itu hampir mirip. Kemudian pada syair, janganlah berbuat dosa agar tidak masuk neraka. Hendaklah tobat berdoa agar tidak masuk surga. Jadi kita itu harus bertobat, harus berbuat kebaikan agar kita itu bisa masuk surga. Jadi kalau kita berbuat kejahatan, kita itu tidak akan masuk surga. Kemudian untuk rimanya itu AAA, artinya itu huruf yang akhirnya itu sama, yaitu huruf A. Kemudian untuk pilihan kata juga bisa terletak pada akhirnya, yaitu dosa dan berdoa, yang akhirnya AA. Kemudian pada gurindam, bila kita rajin membaca, kita akan melihat dunia. Pesan yang dapat kita ambil dari gurindam yaitu bahwa kita itu harus banyak-banyak membaca. Dengan membaca kita bisa mengetahui banyak ilmu pengetahuan, dan juga kita bisa jalan-jalan ataupun menambah pengetahuan di berbagai dunia. Kemudian untuk rimanya itu AA juga, di mana terletak pada akhiran, yaitu membaca dan dunia. Dan pilihan kata, bila kita rajin membaca, kita akan melihat dunia, sama, terletak pada akhirannya juga, yang memiliki hampir sama pengucapan dan kedengaran yang kita dengar. Ya, terima kasih. Ya, benar. Ya, beri tepuk tangan buat Ica. Sekarang apakah ada yang ingin menjelaskan kembali? Jika tidak ada, Ibu akan lanjutkan. Sekarang Ibu tugaskan kalian untuk membuat peta konsep tentang pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat yang kalian amati. Kemudian kalian kirim lewat WhatsApp Ibu dalam bentuk foto. Ibu tunggu setelah pembelajaran ini selesai. Sekarang Ibu Baik, sekarang Ibu akan mengadakan kuis, dan bagi siswa yang ingin menjawab harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Ibu akan memilih siswa yang mengacungkan tangan tercepat. Baik, soal yang pertama. Ada berapa jenis puisi rakyat? A. 3, B. 2, C. 5, D. 7. Ya, Ica, apa jawabannya? A. Ya, benar. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa pesan yang dapat diambil dari pantun di bawah ini? Pagi hari datanglah hujan, tiba-tiba pohon patah. Jika ingin disayang Tuhan, banyaklah amal dan ibadah. A. Kita harus banyak-banyak menabung. B. Kita harus selalu bersyukur. C. Jangan suka mengganggu teman. D. Banyaklah beramal dan beribadah agar disayang Tuhan. Ya, siapa yang ingin menjawab? Ya, Rima dan Vega. Apa jawabannya? D. Ya, benar. Kemudian soal yang ketiga. Apa rima dari syair berikut ini? Janganlah berbuat dosa agar tidak masuk neraka. Hendaklah tobat dan berdoa agar bisa masuk surga. A. B. A. C. C, dan D. A. Ya, sekarang siapa yang mau menjawab? Ya, Vita sama Ega, terus Irfan. Apa jawabannya? A. Ya, benar. Kemudian soal yang keempat. Apa saja pilihan kata dalam gurindam berikut ini? Jikalau kamu tahu
Jikalau kamu tahu akhirat, sebelum ajal mending bertobat. A. Jikalau dan akhirat. B. Kamu. C. Jikalau dan akhirat serta ajal bertobat. Dan D. Sebelum. Sekarang siapa yang mau menjawab? Ya, Vita lagi dan Ica. Apa jawabannya? C. Ya, benar. Sekarang soal yang kelima. Bagaimana cara menentukan pesan dalam gurindam jika terdapat kata-kata yang sulit? A. Dibaca saja. Yang B. Mencari arti kata-kata yang sulit. C. Ditulis. Dan D. Dibiarkan. Ayo sekarang siapa yang mau menjawab? Ya, Ega sama siapa? Lutfi. Apa jawabannya? B. Ya, benar. Sekarang kita ke soal yang keenam. Bis besar jalannya kilat. Tiap hari minumnya bensin. Bis apa yang paling kuat dan selalu sangat rajin? Pantun di atas termasuk jenis pantun A. Hiburan. B. Agama. C. Pendidikan. Dan D. Teka-teki. Ayo, siapa sekarang yang mau menjawab? Ya, Vita sama Lutfi. Apa jawabannya? D. Teka-teki. Ya, benar. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketujuh. Janganlah kau berbuat maksiat. Titik-titik. Terusan gurindam yaitu A. Agar tidak melukai hati temanmu. B. Agar selamat dunia akhirat. C. Kita akan melihat dunia. D. Jangan lupa untuk selalu ibadah. Siapa yang sekarang mau menjawab? Ya, Irfan sama Lutfi. Apa jawabannya? B. Ya, benar B. Baik, sekarang ke soal yang terakhir, yang termasuk jenis puisi rakyat. A. Pantun, syair, dan talibun. B. Talibun, sejarah, dan pantun. C. Pantun, syair, dan gurindam. Dan D. Novel dan drama. Ya, siapa yang mau menjawab sekarang? Ya, siapa? Mega sama Indra. Apa jawabannya? D. Salah. Satunya Firman sama Alex. Apa jawabannya? C, Bu. Ya, benar C. Dan Ibu sudah memasukkan nilai-nilai dari kuis ini. Dan bagi siswa yang tidak mendapatkan nilai dari kuis ini, maka wajib untuk membuat tugas tambahan, yaitu membuat video pembacaan puisi. Boleh pantun, boleh puisi, boleh syair, boleh gurindam. Tetapi tidak boleh hanya membaca satu pantun dalam satu video, satu syair dalam satu video. Harus beberapa pantun, syair, dan gurindam dalam satu video. Tidak boleh hanya satu pantun saja. Bisa dimengerti, Ibu memberi waktu sekitar 2-5 menit. Bisa dimengerti? Dan bagi yang mendapat tugas tambahan, yaitu Firman. Oh, Firman sudah ya? Kita lanjut yang satunya. Mala, Arin, Citra, Syifa, Salma, Eko, dan Rian. Dan untuk pengumpulan video, Ibu beri batas sampai pembelajaran yang akan datang. Nanti videonya bisa dikirim langsung ke WhatsApp Ibu. Bisa dimengerti? Baik, Bu. Jadi dari pembelajaran hari ini bahwa sebuah puisi, baik puisi rakyat ataupun puisi biasanya, memerlukan pesan.
Kenapa? Karena tujuan dari pesan itu yaitu menyampaikan apa yang dimaksud dalam puisi tersebut sekaligus memberikan pengetahuan atau pembelajaran kepada pembaca ataupun pendengar. Dan cara untuk menentukan pesan dalam puisi rakyat ataupun puisi biasanya, kita harus sering-sering banyak membaca. Kemudian kita mencari arti dari kata-kata yang sulit yang terdapat dalam puisi tersebut, sehingga akan memudahkan kita dalam mencari apa pesan yang terkandung dalam puisi tersebut. Kemudian, dalam puisi rakyat ataupun puisi biasanya memerlukan adanya pesan, rima, dan pilihan kata, agar puisi tersebut tuh menjadi indah, sekaligus dapat menarik perhatian pembaca ataupun pendengar. Terkadang ada puisi yang tidak menggunakan majas, tapi menggunakan pilihan kata. Jadi, walaupun tidak ada majas, tetapi menggunakan pilihan kata dengan tepat, itu akan membuat puisi tersebut menjadi indah. Kemudian, untuk jenis-jenis puisi rakyat, di sini ada 3, yaitu syair, pantun, dan gurindam. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup. Dan apakah masih ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya akhiri pembelajaran hari ini dan selamat beraktivitas. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르